warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doa Love. Semoga doa lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang 3 list beasiswa yang memang tanpa TOEFL atau IELTS. Jadi ini 3 list beasiswa ini yang paling krusial teman-teman, yang paling dua dari 3 beasiswa ini nih sudah banyak sekali yang tahu, tapi 1 beasiswa ini jarang sekali orang tahu dan bahkan peminatnya juga bisa dibilang belum banyak gitu, dan belum banyak orang yang tahu juga. Jadi ini menjadi peluang tersendiri bagi teman-teman yang memang ingin berkuliah ke luar negeri namun tidak bisa atau tidak bisa melampirkan sertifikat bahasa Inggris atau IELTS. Ini tuh kesempatan emas buat teman-teman semua. Nah teman-teman, berhubung bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional di mana everyone can speak English, dan juga ketika kalian ingin berkuliah di luar negeri itu kan rata-rata bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris gitu, dimana itu adalah bahasa internasional itu tersendiri. Nah bagi teman-teman yang memang tidak bisa berbahasa Inggris, itu bisa coba 3 beasiswa ini teman-teman, karena 3 beasiswa ini itu nggak harus bisa bahasa Inggris at all gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk kita cek aja teman-teman, bagi yang memang penasaran banget nih beasiswa apa aja 3 beasiswa ini, apalagi 1 beasiswa yang memang belum common banget diketahui oleh banyak orang. Yang pertama yaitu ada Government of Brunei Darussalam Scholarship. Teman-teman, ini 3 list beasiswa ini semuanya fully funded ya teman-teman. Jadi tidak harus lagi bingung bagaimana cara membayarkan tuition fee, bagaimana biaya per bulan atau juga kosan. Jadi ini tuh fully funded ya teman-teman. Salah satunya adalah dari Brunei yang udah aku sebutin tadi. Nah, Brunei Darussalam, Government of Brunei Darussalam ini memberikan beasiswa bagi mahasiswa internasional termasuk Indonesia yang ingin berkuliah di Brunei di 5 universitas terbaik di Brunei. Jadi 5 universitas ini memang sudah dipilih tersendiri oleh Government of Brunei Darussalam, kemudian ditawarkan kepada kita yang ingin berkuliah di Brunei Darussalam dengan jenjang S1 dan S2. Jadi bisa banget teman-teman tanpa harus bisa bahasa Inggris, karena di sini tanpa melampirkan TOEFL atau IELTS. Mungkin di sana bahasa pengantarnya bahasa Inggris, but untuk persyaratannya teman-teman tidak harus melampirkan sertifikat TOEFL atau IELTS gitu ya. Jadi ini tuh bisa banget untuk dicoba, udah mah fully funded, udah mah tidak menggunakan TOEFL atau IELTS, udah mah kamu akan berkuliah di 5 universitas terbaik di Brunei Darussalam. Jadi itu tuh worth it banget bagi teman-teman yang memang ingin berkuliah di sana, dan ini tuh dibuka di tahun 2022 ini dan akan dibuka di tahun 2023 nanti. Jadi boleh banget untuk dikepoin linknya. Nanti aku akan coba untuk melampirkan linknya di kolom deskripsi gitu ya teman-teman. Dan jika ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya, boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar gitu ya. Yang tanpa TOEFL atau IELTS yang kedua adalah beasiswa dari Turkey Bursary Scholarship, dimana ini dibuka di bulan Februari sampai dengan Maret kemarin, April kemarin 2022. Jadi bisa banget untuk dipersiapkan segala sesuatunya untuk nanti didaftarkan kembali di tahun 2023. Dan ini batasan umurnya kalau nggak salah untuk S1 itu 24 tahun ya teman-teman, untuk S2 30, untuk S3 itu 35 tahun, dan beasiswa ini fully funded. Kemudian untuk jenjang S1, S2 dan S3. Jadi teman-teman tidak harus melampirkan sertifikat IELTS atau TOEFL. Tapi kalau memang teman-teman semua punya sertifikat IELTS atau TOEFL, dilampirkan saja dan itu akan menjadi nilai tambah tersendiri. Baik itu TOEFL Prediction ataupun TOEFL ITP atau IBT atau CBT, apapun itu jenis TOEFL-nya, teman-teman silahkan lampirkan jika punya, dan jika nggak punya juga nggak apa-apa karena memang tidak diminta. Namun harus ingat bahwa ada beberapa jurusan yang memang mengharuskan teman-teman untuk melampirkan sertifikat IELTS dan TOEFL ketika memang jurusan kalian itu kayak contohnya adalah jurusan pendidikan bahasa Inggris, pendidikan literatur dalam bahasa Inggris, jadi literatur dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman memang diharuskan untuk melampirkan sertifikat IELTS dan TOEFL gitu ya teman-teman. Dan juga beasiswa ini tuh fully funded, di mana beasiswa ini tuh mengcover semuanya, mulai dari di sini aku kasih tahu biaya kuliah atau tuition fee, kemudian akomodasi, flight ticket, kemudian asrama, kemudian juga ada
kursus bahasa. Jadi nanti akan disediakan kursus bahasa selama 1 tahun oleh Turkey Bursary Scholarship. Kayaknya ini udah beberapa banyak banget udah aku bahas di beberapa video aku sebelumnya, supaya untuk mematenkan pengetahuan teman-teman semua tentang beasiswa Turkey Bursary Scholarship ini gitu ya. Kita masuk ke yang ketiga nih, list dari 3 beasiswa luar negeri yang tidak mensyaratkan TOEFL atau IELTS, yaitu beasiswa dari Russian Government Scholarship. Nah, beasiswa ini tuh jarang banget teman-teman tahu. Ada beberapa yang tahu, tapi mereka itu kayak belum mendaftar gitu ya teman-teman. Dan beasiswa ini dibuka di setiap tahunnya gitu teman-teman, jadi boleh aja nanti dikepoin linknya. Terus juga Russian Government Scholarship ini tidak sama sekali mensyaratkan IELTS atau TOEFL seperti judulnya. Kemudian juga beasiswa Russian Government Scholarship ini menyediakan kelas bahasa Rusia selama 1 tahun. Jadi teman-teman itu jangan khawatir banget kalau misalkan di sana nanti nggak bisa bahasa Inggris, atau juga teman-teman itu nggak bisa bahasa Rusia, karena teman-teman nanti akan diarahkan untuk kelas bahasa Rusia itu sendiri. Tapi saran aku teman-teman, bisalah bahasa Inggris meskipun kayak cuman basic-basicnya aja atau intermediate gitu teman-teman ya, untuk membantu teman-teman juga personal branding. Karena kalau kita bisa beberapa bahasa, itu akan menjadi nilai plus tersendiri. Example like bisa bahasa Jerman atau bisa bahasa Prancis, itu tuh menjadi nilai plus tersendiri bagi kita, baik itu ketika daftar beasiswa, mendapatkan beasiswa, bersosialisasi, bahkan sampai dengan bekerja nanti. Jadi nggak ada satu ilmu pun yang itu sia-sia. Jadi jangan sampai merasa rugi ketika kalian berinvestasi kepada diri kalian sendiri. Investasi itu nggak harus menghasilkan uang, investasi itu menghasilkan juga insight baru untuk otak kalian, insight baru untuk diri kalian, dan untuk personal branding kalian gitu ya. Nah teman-teman, jadi itu tadi 3 list beasiswa luar negeri yang memang tidak harus menggunakan IELTS atau TOEFL. Boleh banget dicoba dan boleh banget masuk ke dalam list beasiswa yang harus kalian coba di tahun depan gitu ya. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you very much for watching. Dan bagi teman-teman semua yang memang sedang mendaftar beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri, beasiswa manapun, jenis apapun, di negara manapun, field apapun, semoga teman-teman semua diterima dan semoga dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, thank you very much. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.